Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainul Azizah, NIM 180810201164. Di sini saya akan menjelaskan pengertian atau konsep dasar dari exposure, foreign exchange exposure. Exposure valuta asing akan dialami oleh perusahaan yang melakukan pembayaran dan atau menerima pendapatan dalam valuta asing. Exposure valuta asing timbul karena kurs valuta asing selalu berubah. Ditinjau dari dampaknya, terdapat 3 macam exposure valuta asing, yaitu yang pertama, exposure transaksi, transaction exposure. Yang kedua, exposure ekonomi atau operasi, economic atau operating exposure. Dan yang terakhir yaitu exposure translasi atau akuntansi, translation exposure. Risiko valuta asing memberikan pengaruh pada arus kas perusahaan dan akhirnya berpengaruh pada nilai perusahaan. Exposure adalah tingkat di mana perusahaan dipengaruhi oleh kurs sementara. Menurut Levy tahun 2001, exposure merupakan gambaran dari tingkat atau derajat perubahan nilai suatu objek dalam mata uang asal karena perubahan kurs. Exposure berhubungan dengan nilai mata uang domestik real yang terdapat pada aset dan kewajiban atau pada pendapatan operasi perusahaan, sehingga nilai aset dan kewajiban ditentukan pada suatu saat tertentu dan nilai pendapatan operasi dihitung selama periode waktu tertentu. Perubahan kurs yang lebih besar atau lebih kecil dari yang diharapkan yang akan menimbulkan keuntungan atau kerugian atas aset, kewajiban, atau pendapatan operasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam dari exposure. Tadi sudah saya sebutkan bahwa exposure ada 3. Yang pertama yaitu transaction exposure. Transaction exposure merupakan risiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika melakukan transaksi dengan pihak lain, baik itu supplier, pelanggan, ataupun pihak lainnya dengan menggunakan mata uang asing, sehingga perusahaan yang terlibat transaksi ini terekspos terhadap risiko perubahan nilai falas di masa depan. Perusahaan yang melakukan jual beli dengan denominasi mata uang asing menghadapi transaction exposure ini. Nah, misalnya perusahaan importir A yang berbasis di Indonesia punya utang ke supplier perusahaan B yang berbasis di Amerika Serikat dengan mata uang dolar. Perusahaan A mengalami ketidakpastian karena ketika mereka harus membayar utangnya di masa depan, nilai tukar bisa berubah. Nah, menerapkan transaction exposure yaitu melakukan kebijakan tanpa perlakuan pendapatan dan biaya atau cost dalam falas dalam tahun buku yang akan datang, dan selanjutnya melakukan analisa pengaruh terhadap laba bersih atas potensi kemungkinan timbulnya perubahan-perubahan dalam kurs valuta asing. Menurut Eijkman, beberapa aktivitas yang dapat mengakibatkan suatu transaction exposure diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membeli atau menjual dalam kredit dengan harga dalam falas. Yang kedua, meminjam atau memberi pinjaman dengan sistem pelunasan menggunakan falas. Yang ketiga, masuk ke dalam kontrak forward falas. Dan yang keempat, memperoleh aset atau liabilities dalam falas. Yang kedua yaitu operating exposure.
Operating exposure biasa disebut juga dengan economic exposure atau strategic exposure, yakni mengukur perubahan pada present value yang diterima oleh perusahaan akibat perubahan pada arus kas operasi perusahaan di masa depan yang disebabkan oleh perubahan yang tidak terduga pada nilai tukar. Exposure ini mengakibatkan penjualan turun dari pelanggan internasional. Meskipun dampaknya tidak muncul di neraca, namun munculnya di laporan laba atau rugi, sehingga kemudian mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar. Transaction dan operating exposure sama-sama muncul ketika adanya perubahan yang tidak terduga dalam arus kas di masa depan. Lalu apa bedanya transaction dengan operating exposure? Transaction exposure muncul dari arus kas masa depan yang kontraknya sudah disepakati sejak sekarang. Namun operating exposure arus kasnya tidak terkait dengan kontrak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi economic exposure. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi economic exposure. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi penjualan produk perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, pesaing utama perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, elastisitas permintaan barang terhadap harga. Yang keempat, lokasi produksi perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, penggunaan bahan baku dan pembantunya apakah impor atau tidak. Yang keenam, mata uang yang digunakan untuk menetapkan harga input atau outputnya. Harga pasar yang digunakan apakah harga dunia atau pasar domestik. Yang ketujuh, multinational company MNC atau bukan MNC. Yang kedelapan, mata uang yang digunakan dalam memenuhi kewajiban utang. Yang selanjutnya, melakukan lindung nilai hedging atau tidak. Dan yang terakhir, mata uang yang digunakan dalam pelaporan transaksi akuntansi. Selanjutnya yang terakhir yaitu translation exposure. Menerapkan accounting atau translation exposure yaitu melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasiva perusahaan dalam bentuk falas yang jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik negara. Tujuan dari accounting atau translation exposure itu sendiri adalah untuk konsolidasi dari pelaporan. Translation atau accounting exposure muncul karena laporan keuangan dari cabang asing yang dalam mata uang asing harus dikonversi ke dalam reporting currency perusahaan induk untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. Misalnya, laporan keuangan dari cabang yang menggunakan mata uang asing dikonsolidasikan ke laporan keuangan perusahaan induk ke dalam mata uang lokal. Translation exposure ini dapat mengakibatkan perubahan pada item-item neraca seperti utang dengan piutang, juga aset dan utang jangka panjang. Untuk dapat mengurangi risiko falas, maka salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan cara mengatasi exposure yang disebabkan oleh mata uang asing. Maka dari itu dapat dilakukan hedging. Hedging adalah suatu aktivitas lindung nilai dalam rangka mengantisipasi pergerakan mata uang asing. Manfaat dari hedging itu sendiri yaitu melindungi aset perusahaan dari potensi kerugian falas serta mengurangi variasi dari arus kas di masa depan. Perusahaan memperoleh suatu kepastian melalui hedging. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.